Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai pejabat yang ada di Lampung, yang kemarin baper ketika dikritik oleh Bima, mahasiswa yang ada di Australia. Apa kabar? Anda pejabat publik, kalau tidak mau dikritik, kalau panas kupingnya ngelihat kritikan atau video dari masyarakat, turun jadi aja petani atau pedagang. Anda itu pejabat publik, digaji pakai duit rakyat. Wajar dong rakyat itu menanyakan kemana anggarannya, untuk apa. Faktanya di Lampung itu pembangunannya kacau balau, jalan di mana-mana hancur. Buat gubernur, bupati, sampai tingkat kelurahan di Lampung itu kebanyakan hancur jalannya. Terus masyarakat menanyakan dan mengkritik, salah. Ingat, dana yang digunakan tuh APBD yang notabene diambil dari pajak rakyat. Saya warga Lampung Timur, Kecamatan Jabung. Saya kelahiran Sumur Lipan, desanya Sambirejo. Coba lihat di Lampung, titik-titik kehancuran jalan bukan setahun dua tahun, puluhan tahun. Lalu apa kerja kalian gitu loh. Harusnya itu bangga ada masyarakat yang mengkritik, ngasih tahu. Dengan mengkritik berarti Anda harus melihat kritikan masyarakat. Jangan dibalas dengan intimidasi ke keluarganya. Jangan dibalas dengan laporan, tapi balas dengan kinerja. Tunjukkan kualitas kalian sebagai pejabat publik. Cemen amat kalian. Baru dikritik udah baper, lapor. Pejabat model apa? Malu dong. Makanya kalau kerja itu yang amanah, yang benar, dengan sendirinya masyarakat akan menilai. Pernyataan Bima nggak ada yang salah kok. Realitanya seperti itu. Dia menyampaikan fakta dan realita gitu loh. Bukan fitnah. Buat pendukung, buat pelapor, otaknya itu dipakai. Lihat berapa banyak postingan dari masyarakat Lampung khususnya yang ada di Rawajitu, Mesuji, Lampung Tengah, Lampung Timur, hampir seluruh wilayah. Hanya ibu kota Bandar Lampung dan kota metro yang kelihatannya bagus. Mau bantah? Saya itu kelahiran Lampung 43 tahun yang lalu. Sangat merasakan betul bahwa di Lampung memang pembangunannya tidak becus. Kualitasnya juga asal-asalan. Maaf, saya ikut berkomentar karena faktanya kalian pejabat publik baperan. Halo guys, jumpa kembali bersama saya Bastian Sebo. Oke, itu tadi baru permulaan ya. Itu baru pembukaan. Masih ada beberapa lagi video yang akan saya reaksi ya teman-teman. Kita akan bersama-sama untuk mereaksi. Sudah saya siapkan rangkuman dari berbagai video yang berisi emosian, kritikan ataupun hujatan dari para netizen Indonesia. Spesial ya, ini edisi khusus spesial untuk Gubernur Lampung ya guys. Ya tidak perlu saya jelaskan panjang lebar lagi, kalian pasti sudah mengetahui ya. Yang kemarin si Bima mengkritisi alasan kenapa Lampung ini nggak maju-maju ya. Memang si Bima ini lagi berada di Australia, dia lagi menempuh pendidikan di sana ya. Akan tetapi malah kritikannya si Bima itu ya bukannya didengar oleh si gubernur atau pemerintah Lampung ini untuk diperbaiki jalan-jalan yang rusak dan sebagainya. Tetapi ini ada advokat yang ketahuan ya, dia memang bekerja untuk gubernur Lampung. Dia kemudian memproses ya, melaporkan si Bima ini untuk diproses secara hukum. Ya ini kan ironi ya, ini justru sebuah langkah blunder menurut saya yang dilakukan oleh Pemda dari Lampung, yang justru membuat publik akan bersimpati kepada Bima dan ramai-ramai akan semua gelombang kritikan, hujatan akan ramai-ramai datang menerpa seperti badai besar yang menerpa para Pemda Lampung ya. Seharusnya kritikan seperti ini didengar ya, didengar, diperbaiki. Bukan malah orang yang kritik dibungkam atau malah dipolisikan atau dipenjara. Kita ini negara demokrasi coy. Kok malah saya jadi yang panjang lebar di sini ya. Padahal ini baru pembukaan loh ya. Oke, tanpa perlu lama-lama lagi, kita langsung dengarkan saja ocehan-ocehan dari
netizen-netizen Indonesia ya. Oke, kita langsung gas. Assalamualaikum, Pak Bupati, izin. Halo Ibu, Wakil Gubernur Lampung, nelepon Bupati ya, pakai handphone mahal lagi. Ciri-ciri pejabat di Indonesia itu, keluarganya, anak-anaknya, handphonenya seperti itu. Minimal kameranya 2 miring. Minimal itu Bu ya. Jadi gini Bu, Bima itu nggak ada salah Bu. Jangan Ibu pelintir tadi omongan Ibu, kalau Bima ada salah ya dimaklumi. Jangan. Bima nggak salah, dia nggak salah ngomong. Yang dia omongkan itu benar. Kebobrokan Lampung, pemerintahan Lampung, pekerjaan pemerintahnya yang nggak beres, jalanan kubangan, kerbau aja takut lewat dari situ Bu. Dikira kerbau, danau, ada danau di jalan, nanti aku tenggelam, kata kerbau Bu. Ibu nggak pernah lewat dari situ ya? Mana pernah, Alphard mana bisa lewat dari situ Bu, ya kan? Gini Bu, Bima itu nggak salah ngomong, yang salah itu kalian. Anggaran belanja daerah kalian tertinggi di Indonesia, tapi itulah yang kelihatan nyatanya. Yang kedua Bu, Bima itu apa ya? Keluarganya kalau mau Ibu lindungi nggak perlu di pura-pura nelpon di depan kamera Bu, ya. Ibu dan rekan-rekan gak usah nuntut Bima, gak usah somasi, gak usah mengadukan ke polisi. Cukup pekerjaan kalian perbaiki. Oke, harusnya Ibu berterima kasih ke Bima karena Bima Ibu jadi sadar, oh ternyata di sini ada jalan rusak. Jadi itu ibarat apalah, intel Ibu lah si Bima itu, gitu loh. Ya, tim sukses Ibu lah si Bima itu untuk menaikkan nama Ibu dan gubernur. Oke Bu, baru berikutnya Bu, Ibu bilang tadi masalah sepele. Oh, sanggup Ibu bilang masalah sepele itu ya, pekerjaan Ibu yang nggak becus sama gubernur pemerintahan Lampung nggak becus. Ibu bilang sepele. Enggak Bu, itu nggak sepele Bu. Mahal gaji Ibu. Mahal gaji Bu, tunjangan keluarga semuanya mahal dibayar orang Lampung Bu. Ya, tapi itu Bu, Ibu bilang tadi sepele. Oke Bu, tapi nggak cuman Ibu jangan takut, nggak cuman sendiri Ibu yang seperti itu, banyak Bu. Provinsi-provinsi di Indonesia ini banyak kawan-kawan Ibu yang pemerintahnya nggak becus, sama kayak seperti di Santar Bu. Ya, kami nggak tahu apa pekerjaan wali kota kami, legislatifnya, amburadul Santar Bu. Ya seperti itulah Bu, ya Bu ya. Oke Bu, kalau bisa Bu, nelepon itu di depan rakyat, nggak usah pakai HP yang mahal Bu, ya, yang slow aja Bu, ya. Kalaupun banyak tabungan dari uang rakyat, simpan aja Bu, nggak usah flexing Bu. Nanti kayak apa loh, Rubicon. Ini politikus Indonesia, ini gubernur kan pasti politikus juga. Kagak ada ya emang, kagak sehari bikin blunder. Cerita Bima keribuan bokap gue ditelepon gubernur provinsi Lampung dan dimaki-maki. Ini Pak Gubernur provinsi Lampung ngapain telepon bapaknya Bima? Apa hubungannya sama Bima? Lu mau marahin bapaknya Bima sampai gimana pun, Bima udah gede juga, udah independen. Lu mau marahin bapaknya Bima, gak bakal ngubah state bahwa emang provinsi Lampung tuh jalannya gak bagus. Apa coba yang bakal ngubah provinsi Lampung biar jalannya bagus? Ya lu benerin jalannya. Ini orang gimana, mindsetnya gimana sih? Masalah mindset. Dengan Bapak melakukan maki-maki orang di telepon, itu nggak bakal ngubah fake jalan di Lampung jelek Pak. Yang ngubah fake itu kalau Bapak benerin jalannya. Oke? Aduh, gue tuh kayak akhir-akhir ini sedih banget ngeliat jalanan Lampung. FVP gue isinya Lampung, dan Lampung. Gila, ada satu video kayak ibu-ibu gonceng anaknya naik motor Beat, dan itu tuh bajunya kotor semua karena tanah. Karena jalanan yang dia lewatin tuh tanah. Lo kebayang gak sih itu ibu-ibu sama anak balitanya jatuh? Gimana coba? Gue kayak, gila nih, pemerintahnya gimana sih? Maksudnya jalanannya sampai kayak gitu. Dan ini tuh tahun 2023, pas gue baca captionnya, jalanannya kayak gitu, dan di kampung dia belum ada listrik. Sedangkan itu Lampung. Paham gak lu? Lampung tuh sama Jakarta cuman beda 5 jam kalau misalnya lo dari Jakarta ke Lampung naik darat. Gue kayak, astagfirullah, sedih banget. Lo kebayang gak sih? Gue kayak, gila, warga Lampung keren banget. Sabar banget. Saya bikin sedih lagi adalah, kan ini kan Lampung mulai up gara-gara ada si Bima itu kan. Nah, kemarin gue lihat keluarga Bima tuh sampai diancem. Terus Bimanya dilaporin sama polisi.
Kenapa para pemerintah? Kenapa Pak? Kenapa? Maksud gue kayak, ini anak tuh anak muda yang sayang sama daerahnya. Soalnya kalau nggak viral nggak bakal kayak gini kan, nggak bakal ada yang menanggapi gitu kan. Maksudnya kayak dia tuh cuman kritik. Kalau misalnya emang lo nggak ngerasa itu benar atau lo nggak merasa itu takut, kalau lo nggak merasa takut, lo jangan defense kayak gini coy. Orang tuanya sampai dipanggil di telepon, kasian. Anaknya tuh bener. Kenapa? Kalian takut. Kalian tahu kalau kalian salah. Terus kayak, aduh gue terancam nih gitu kan. Terus tadi lewat, katanya KPK kan lagi ngeliatin hartanya gubernurnya Lampung kan. Katanya dari tahun 2020 sampai 2022 tuh naiknya ber-MM. Sedangkan kayak lagi masa pandemi gak sih itu kayak, duit dari mana sobat? Sekarang tuh kayak mau komentar kayak gak bisa gak sih? Susah banget karena apa-apa dilaporin polisi. Padahal tuh itu real. Lo kalau ngeliat jalanan Lampung sedih banget coy. Ini tahun 2023 dan Lampung itu nggak jauh dari ibu kota. Maksudnya kayak, infrastruktur kan, gue jadi kayak jalanannya jelek banget, bener-bener kayak ya Allah sedih banget. Dan masih banyak daerah di sana yang nggak ada listrik. Gue kayak kalau Bima nggak ngeviralin ini, mungkin gue juga sebagai masyarakat awam yang di luar dari Lampung nggak akan tahu kalau misalnya Lampung tuh separah itu. Dan kayak gila, orang Lampung lo keren banget. Dan buat Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, Wali Kota dan lain-lain, kalian kan disumpah dengan atas Al-Quran ya, nggak takut diazab sama Tuhan. Hah? Gua tuh baru bangun tidur tadi sampai lupa sahur gara-gara lihat FYP-nya si Bima nangis-nangis di TikTok. Ya, dia nangis-nangis karena keluarganya diancam akibat dia mengkritik pemerintah Lampung beberapa waktu terakhir yang kurang lebih substansinya itu membicarakan tentang jalanan bolong dan infrastruktur Lampung. Bima itu gak salah apa-apa. Akibat kritikannya Bima, semua warga Lampung sekarang turun juga membuat konten yang sama. Ya, didokumentasikan tuh, mampus tuh semua. Ya, infrastruktur dan jalanan-jalanan di Lampung. Kenapa lu semua ketar-ketir pemerintah Lampung? Kenapa lu kebakaran jenggot? Takut ada verifikasi dari pemerintah pusat. Ya, takut ada audit dari KPK. Karena lu gak bisa ngebuktiin gitu maksudnya. Hah? Gak bisa ngebuktiin itu anggaran dialokasikan kemana aja. Kalau lu semua benar, lu semua gak perlu takut dengan kritikan. Kritikan itu adalah bagian dari demokrasi. Ini nih pentingnya pemerintah kita itu belajar demokrasi lagi. Ya, jangan dia asal punya duit bisa nyogok orang itu jadi pemerintah, terus gak ngerti demokrasi, dikritik ketar-ketir, dikritik kebakaran jenggot, dikritik kayak orang mau dibunuh. Heran gua. Ya, kedaulatan itu di tangan rakyat, itu dicatat dalam konstitusi kita. Ya, lu semua digaji pakai uang rakyat. Ya, kalau lu semua gila hormat, gak mau dicaci maki, gak mau dikritik, gak mau diprotes, maunya dipuji-puji terus, maunya dihormatin terus, gak usah jadi pemerintah, jadi bos pindang sana. Heran gua. Ya, kalau lu semua terus-terusan mengancam keluarganya Bima, bakal banyak orang Indonesia yang idealisme turun untuk mengepung kalian semua. Dan banyak pihak-pihak yang gak bakalan tinggal diam melihat tingkah kalian semua. Siap-siap kehilangan jabatan. Benci gue sama pemerintah yang anti kritik tuh. Otoriter lu semua. Lupa diri. Oke guys, jadi di video kali ini gue mau ikutan ngomong nih sebagai masyarakat Lampung ya kan lagi rame nih kan Aubimax dilaporin sama Pak Gandhi. Gue panggil Bapak karena dia dosen gue guys, gue harus respect ke depan. Tentang video yang alasan Lampung gak maju-maju ya kan ada beberapa poin, jalan, infrastruktur, pendidikan, sogok menyogok dan lain-lain. Yang lainnya gue gak mau ikut-ikutan deh ya kan.
Sogok menyogo gitu-gitu. Gue tadi pagi baru ngobrol sih sama adalah ibu-ibu ya kan, dia bilang dia masukin anaknya kerja serabutan borongan ya, itu masukin 3 juta sih kerja kayak gitu. Gajinya tergantung borongannya, kalau lagi hoki ya 2,5 2 juta, kalau lagi sepi ya kalau borongannya nggak seberapa ya 1,5. Gue nggak seberapa paham sistem kayak gitu, kalian yang kerja kayak gitu coba jelasin ya kan. Kerja kayak gitu masuk 3 juta guys. Kayaknya udah biasa nggak sih sogok menyogok itu, nggak cuma di Lampung, di daerah luar Lampung kayak itu nggak guys, kalian yang di Jawa atau di Kalimantan. Gue cuma mau ngomongin infrastrukturnya nih, jalanannya nih, karena itu yang paling merugikan gue sebagai mahasiswa ya kan. Gue di UBL, gue tinggalnya di Metro, dan gue biasanya bolak-balik gitu kan, Metro Bandar Lampung, Metro Bandar Lampung gitu. Dan yang paling kurang tuh jalannya cuy, ya kan. Mungkin kalian juga yang tinggal di Lampung Tengah atau Mesuji atau manalah sebut daerah kalian tuh jalannya kayak gitu juga nggak. Di daerah gue ya, gue biasanya lewat di Trikora-Trikoraan gitu. Gue biasanya lewatin Margo Toto masuk Kadamai dulu, jalannya bolongnya guys bisa segini-segini sih. Gue naik motor susah. Kalau naik mobil pakai tol pun pas keluar tol juga jalannya juga agak kurang di jalur Sumatera itu ya kan, yang jalur-jalur bandara gitu. Gue pernah jatuh di situ, kepala gue pecah guys, beneran nggak bohong gue. Itu gara-garanya lobangnya itu nggak kelihatan coy, lobangnya itu parah waktu itu. Gue mau ke arah mana sih, dari Bandar Lampung tuh gue lewat jalur luar ya, jalur Sumatera mau ke Tegineneng. Di situ lampunya minim, ya Allah nggak kelihatan jalannya. Gue kena lobangnya banyak bener. Gue udah hati-hati banget tapi tetap aja kena. Jatuh, kepala gue pecah deket-deket bandara lah. Dari situ gue nggak mau lagi tuh lewat jalur luar. Lewat jalur dalam tuh sama aja guys, jalannya parah bener. Trikora kemarin abis dibenerin kan, itu pun dibenerin cuman kayak nggak ada 50% dari jalur Trikora guys. Dibuat jalan ini di aspal lagi, itu pun aspalnya sekarang udah rusak lagi. Itu dia pakai kualitas aspal yang gimana tuh gue nggak paham, udah rusak lagi guys. Dan itu punya cuman berapa langkah yang di aspal itu, gila. Mas gue daripada ngurusin Bimanya ya, kata Kak Ikram juga begitu, yang mending fokus ke kritikannya aja sih. Benerin dulu itu jalan biar gue tuh gampang gitu loh, OTW bala metro gitu loh cuy. Ada dengar dari Bima, katanya keluarganya didatengin oleh pejabat terkait, bahkan sampai ada intimidasi. Sangat disayangkan banget ya. Kalau boleh saya kasih saran ya, ngapain didatengin, ngapain disuruh diem, ngapain dibungkam, itu adalah bukan tindakan yang bijaksana. Kalau saya menjadi pejabat, saya cukup kasih lihat bukti nyata saya. Publik sudah terlanjur kecewa, publik sudah terlanjur marah, dan itu fakta ada di mana-mana, di mana jalanannya memang rusak. Cukup lakukan saja aksi nyatanya, perbaikin jalanannya. Toh kita kan masih ada waktu, masih ada periode jabatan. Perbaikin jalanannya, buat Lampung jadi lebih bagus, buat Lampung jadi lebih cantik, biarkan masyarakat yang nilai semuanya. Daripada sibuk bungkam sana, bungkam sini, kritik sana, kritik sini, nyinyir sana, lebih bagus langsung kasih aksi nyata. Saya sendiri besok akan langsung ke kota Lampung. Saya sendiri akan ke kota Lampung. Saya akan main ke Athena Lampung. Saya akan main ke tempat wisata yang di Lampung, karena ini tempat wisatanya indah banget. Sekalian nostalgia, waktu kecil saya datang ke sana, Palembang nggak punya apa-apa aja bisa maju loh. Masa Lampung punya tempat wisata banyak, nggak ada satu loh. Ada 2, 3, 4. Masa nggak bisa maju-maju? Terus makanannya yang enak-enak, ada pisang. Pokoknya semuanya akan saya ulas nanti di kota Lampung. Dan sekalian saya mau lihat jalanannya nih. Benar nggak jalanannya jelek nih? Nah, bagi kalian semua, yuk ketemuan dengan saya di Athena Lampung atau di tempat-tempat wisata kota Lampung besok ya. Saya juga nggak sembarang investasi kok. Kalau misalnya saya sudah bikin, kan saya bikin Athena di Lampung ya. Dan itu salah satu cabang saya yang paling bagus loh di kota Lampung. Salah satu yang maju dibanding dengan di semua Indonesia. Salah satu yang terbaik lah. Jadi saya percaya bahwa perekonomian kota Lampung ini salah satu yang terbaik. Nah, jangan lupa ketemuan dengan saya besok. Sekalian saya mau tanya dengan kalian ya, jalan mana sih di kota Lampung yang jelek? Tulis di kolom komentar ya. Sebenarnya tuh gue di sini baik-baik aja, tapi gue takut orang tua gue loh. Apalagi bokap gue kan. Pokoknya gue ngeliat bokap gue tadi kayak nangis gitu kan. Bokap gue diancem loh. Nyokap gue kayak tenang-tenang aja karena kan dia bakal jagung doang. Nih, inilah ketakutan yang sering dihantui ketika kita sebagai anak itu merantau jauh. Itu kelemahannya, kesehatan orang tua dan keselamatan orang tua. Makanya Koko selalu bilang, kalau mau buat konten boleh, tapi dipikir-pikir dulu. Walaupun itu baik, tapi harus tetap dipikir
ini baik nggak buat gua, ini baik nggak buat orang-orang sekitar gua, ini baik nggak buat keluarga gua. Terus tutur bahasanya juga harus yang dipikirin lagi gitu loh. Gue pikir gue doang yang punya masalah berat, banyak banget masalah gue. Tapi kalau dibandingkan dengan Bima, masalah gue nggak ada apa-apanya. Dia cuma punya satu masalah, tapi beratnya itu minta ampun karena bawa-bawa orang tua, paham nggak? Kalau anak merantau itu kalau udah dengar orang tuanya gini, pasti nggak kuat. Itu kelemahan terbesar seorang anak perantau. Memang sih netizen baik di Indonesia ini pada ngedukung lu, termasuk gua sebagai netizen ya kan. Tapi yang bisa merasakan kesedihan ini tuh, kayak kekhawatiran ini, kecemasan ini ke orang tua kamu tuh cuman kamu gitu loh yang bisa merasakan betapa sedih dan takutnya. Kalau kita semua mah sebagai netizen baik paling ngedukung, ikut khawatir. Tapi yang kayak gimana gitu loh. Mau gimana lagi Bim, nasi udah jadi bubur ya kan? Berdoa saja semoga orang tuanya tidak apa-apa. Oke? Tetap semangat, jangan lemah. Semangat terus. Berhubung sudah banyak yang speak up tentang Lampung dan akhir-akhir ini jadi viral, saatnya sekarang gue juga sebagai warga Lampung, lahir di Lampung, KTP gue juga Lampung, untuk speak up. Fakta yang gak bisa dihindari tentang Lampung, ketika lo speak up tentang Lampung, saya udah ngerti maksudnya. Menjatuhkan Bima, ngeri ada netizen di pihaknya Bima. Jadi netizen itu seperti mata elang, mampu menspil apapun, mampu membuka yang ditutup-tutupi. Jadi kalau nyenggol orang, ada netizen di pihaknya, siapkan mental, ngeri gitu loh. Bang Hotman udah turun tangan, thank you banget netizen yang udah nge-tag, dan Bima juga udah interview sama narasi. Kekuatan netizen seluruh Indonesia, kita kompak banget, luar biasa. Gue mau kasih pesan aja sama bapak ibunya Bima, tante, om, you guys did a great job. You raised a son yang benar-benar berani, yang benar-benar mantap, maju, smart, dan bangganya kita, dia lahir di Indonesia. Jadi tante, om, mungkin ada ketakutan, pasti ada dong, ancaman atau segala macam. Tapi seluruh Indonesia, we got your back. Kita tahu siapa yang benar, kita tahu siapa yang salah. Negara ini tuh gak akan pernah maju kalau gak ada kritikan, dan kalau tidak ada pemerintah yang mau menerima kritikan. Bahkan wagub dan gubernurnya aja komentar di IG-nya di limit. Kita gak bisa menyuarakan suara kita. Jadi kita tahu siapa yang salah dan benar. God bless you om, tante, Bima luar biasa pokoknya. Proud. Oke guys, itu tadi video-video yang sudah kita reaksi bersama ya. Ya, tujuannya kita berharap yang terbaik ya. Semoga dengan peristiwa seperti ini ya guys, bisa membangkitkan kinerja dari Pemda Lampung ya, baik dari tingkat gubernur ke bupatinya, lalu ke kecamatan, lurah, desa dan sebagainya. Semoga ini bisa menjadi suatu penggerak ya buat Pemda Lampung untuk mau berbenah, berubah ya. Itu yang kita harapkan. Kita dukung, kita doakan ya guys. Bukan hanya dari warga Lampung, saya sendiri adalah warga orang dari NTT ya. Jadi kita semua seluruh Indonesia mendoakan ya yang terbaik untuk saudara-saudari kita di Lampung ya. Semoga Lampung berbenah dan terus maju, berubah, dan Lampung bisa menjadi sebuah daerah yang sejahtera dan makmur ya. Oke, salam untuk saudara-saudariku di Lampung ya. Saya Bastian Sebo, sampai jumpa lagi.